A1B1233038 dari kelas reguler B. Saya hobi menjahit. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Putri Arca Boris Simangunusung dengan NIM A1B1233060. Saya biasa dipanggil Dwi, lahir pada tanggal 8 Mei 2005. Saya mempunyai pribadi yang kuat, mandiri dan pantang menyerah. Saya juga bertekad untuk lebih baik di setiap harinya. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pretia Wulandari, biasa dipanggil Yaya. Saya lahir tanggal 27 Oktober 2003. Ini adalah personal branding saya. Saya adalah pribadi yang optimis dan tidak mudah menyerah. Saya selalu mencoba hal-hal baru yang dapat menantang diri saya. Meskipun terkadang yang saya harapkan, yang saya inginkan belum tentu menjadi milik saya, tetapi saya percaya bahwa takdir seseorang sudah ditentukan dan kita hanya perlu berdoa dan mengusahakannya. Saya bersyukur karena memiliki pikiran yang positif dan tidak mudah mengeluh. Saya adalah tipe orang yang perfeksionis dan sangat kritis dalam hal apapun yang tengah saya kerjakan. Bahkan untuk memastikan bahwa aktivitas saya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, saya harus membuat schedule atau jurnal setiap harinya. Saya hobi membaca, menulis, dan memasak. Karena saya adalah tipe orang yang pemikir dan suka berimajinasi, oleh sebab itu saya sering menumpahkan ide saya melalui tulisan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal inilah yang menjadi alasan saya kenapa saya berada dalam program studi yang saat ini saya jalani. Saya juga aktif mengikuti organisasi mulai dari HIMA, OKA, hingga UKM. Untuk menunjang hobi saya mengikuti beberapa forum di media sosial untuk bisa menjadi landasan saya menuangkan ide saya. Saya mulai menulis beberapa cerpen hingga menerbitkan sebuah buku antologi cerpen. Di samping itu, saya juga hobi memasak. Oleh karena itu, saya sering menantang diri saya untuk masak makanan enak setiap hari. Saya adalah pribadi yang mandiri dan selalu mengusahakan apa yang saya harapkan sendiri. So, untuk apapun yang saat ini sedang kita harapkan, sedang kita inginkan, usahakan dan doakanlah. Karena jika tidak diberikan apa yang kita harapkan, maka kita akan diberikan apa yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yomi Kesnasari. Sering dipanggil nama oleh teman-teman saya Yomi. Saya kelahiran Jambi 4 Oktober 2004. Saya merupakan anak tunggal di keluarga saya. Ya, merupakan harapan kedua orang tua saya saat ini. Saat ini saya sedang menempuh S1 di Universitas Jambi dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya tidak hanya mengikuti perkuliahan di Universitas Jambi saja, tetapi saya mengikuti salah satu organisasi di Universitas Jambi ini, yaitu UKM Musik. Kenapa saya memilih UKM Musik? Karena saya di situ adalah bakat dan minat saya. Saya dapat mengembangkan dan melatih kemampuan saya dan menambah relasi teman di berbagai fakultas lainnya, tidak hanya di prodi saya sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Jambi dengan materi kesehatan mental, yaitu Saya Hidra Triani dengan prodi bimbingan dan coaching. baik, saya di sini akan mewawancarai kesehatan mental. Ini saya ada beberapa mengajukan pertanyaan. Bagaimana Anda biasanya menggambarkan kesehatan mental? Seperti seseorang mengatasi tekanan dalam kehidupannya. Oke. Apa Anda pernah mengalami kecemasan, depresi, atau stres? Kecemasan sih pernah. Saya akan menanyakan secara inti dengan kecemasan Anda. Apakah Anda sering merasa cemas atau khawatir? Kalau cemas pasti Sering berarti ya? Oke. Kecemasan mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda? tergantung dalam sisi kecemasan yang saya rasain gitu lah. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir.
Apa ada hal lain yang ingin Anda sampaikan dengan kesehatan mental? Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, jadi kalian jangan ragu jika ada mengalami kesulitan dalam mengatur emosional kalian. Kalian perlu mencari bantuan seperti psikiater dan lainnya. Ya. Baik, terima kasih atas wawancara dan waktunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesehatan mental, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih baik. Kesehatan mental sering dianggap remeh, padahal sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bayangkan hidup tanpa kebahagiaan dan hubungan yang baik. Itulah gambaran hidup tanpa kesehatan mental yang prima. Orang dengan mental yang sehat lebih bahagia. Mereka lebih mudah mencapai tujuan seperti meraih mimpi dan cita-cita. Hubungan dengan orang lain pun lebih kuat. Stres dan rintangan hidup pun dihadapi dengan tenang. Lebih dari itu, kesehatan mental yang baik dapat mencegah berbagai penyakit fisik, bagaikan perisai yang melindungi tubuh. Dampaknya pun meluas ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, mari jadikan kesehatan mental sebagai prioritas. Pedulilah pada diri sendiri dan orang lain. Dengan menjaga kesehatan mental, kita membuka kunci menuju kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesehatan mental penting banget. Bayangin hidup tanpa kebahagiaan, stres numpuk, dan hubungan renggang. Duh, gak mau kan? Nah, itu semua bisa terjadi kalau kita gak jaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu kayak taman bunga. Kalau dirawat, tamannya indah dan penuh warna. Tapi kalau gak dirawat, bunganya akan layu dan tamannya jadi kusam. Kita bisa menjaga kesehatan mental dengan cara hidup sehat seperti makan makanan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Luangkan waktu bareng orang tersayang, bantu orang lain, dan gabung komunitas. Kelola stres seperti meditasi, yoga, atau ngobrol sama orang yang kamu percaya. Stres terkelola, hidup jadi lebih tenang. Jangan malu kalau butuh bantuan profesional seperti psikolog, psikiater, atau konselor. Mereka kayak dokter yang menyembuhkan bunga jiwa yang sakit. Menjaga kesehatan mental nggak cuma tanggung jawab kita sendiri, tapi juga tanggung jawab bersama. Yuk, ciptakan lingkungan yang sportif dan edukatif tentang kesehatan mental. Dengan menjaga kesehatan mental, hidup kita jadi lebih bahagia, produktif, dan bermakna. Ingat, bunga jiwa yang sehat akan mekar indah dan membawa kebahagiaan bagi semua orang. Ayo prioritaskan kesehatan mental. Rawatlah jiwa bunga kita demi masa depan yang lebih cerah. Adapun argumentasi dan persuasif kesehatan mental, yaitu yang pertama argumentasi kesehatan mental, yaitu aspek penting dari kesejahteraan secara keseluruhan seperti kesehatan fisik, kesehatan mental juga membutuhkan perhatian dan perawatan yang tepat. Ini karena kondisi kesehatan mental yang baik dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dengan menjaga kesehatan mental, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek. Yang kedua yaitu ada persuasif tentang ajakan, yaitu kesehatan mental adalah bagaimana integral dari kesehatan kita, merawatnya secara menyeluruh. Pentingnya dengan memprioritaskan kesehatan mental, kita dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan hubungan, dan meraih kebahagiaan yang berkelanjutan, dan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih bahagia bagi semua orang. Di sini saya akan memberikan argumentasi dan persuasi dari saya mengenai hasil wawancara yang telah kami lakukan. Menurut saya, seseorang yang mengalami gangguan mental seperti stres, depresi, hingga kecemasan membutuhkan bantuan dari pihak luar, entah itu psikiater khusus, psikologi, atau mungkin dari orang-orang terdekat, baik itu kerabat, pasangan, sahabat, hingga orang tua. Mereka pasti membutuhkan seseorang dan tempat ternyaman bagi mereka untuk bisa menumpahkan tekanan tersebut. Setiap orang tentu memiliki rumah atau orang ternyaman tertentu yang bisa menjadi tempat untuk bisa meluapkan emosinya.
Hal ini dapat mengurangi kecemasan dan depresi yang dialami oleh seseorang. Cara lain untuk dapat mengurangi kecemasan dan gangguan mental dalam diri seseorang adalah dengan menghabiskan waktu untuk diri sendiri, entah itu dengan cara jalan-jalan, shopping, atau makan makanan yang enak. Perlu diketahui bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Banyak faktor menurunnya berat badan, hilangnya selera makan, hingga timbulnya berbagai macam penyakit disebabkan oleh beban pikiran. Oleh karena itu, kurangilah beban pikiran kita, belajarlah untuk bisa mengontrol emosi, mencintai diri kita, dan menyayangi diri kita. Karena hal itu pasti akan berdampak baik untuk kesehatan fisik kita. Tidak ada yang peduli dengan diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan argumen dan persuasif atau ajakan dalam materi ini, yaitu kesehatan mental. Kebanyakan orang dengan gangguan kesehatan mental seringkali disembuhkan oleh meminta tolong oleh psikolog. Kenapa? Karena mereka tidak percaya diri kepada orang sekitar mereka sendiri. Padahalnya dengan orang sekitar dapat bisa menyembuhkan dengan mudah tanpa harus menggunakan psikolog. Menjaga kesehatan mental pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita sendiri. Ajakan untuk menjalani kesehatan mental yang baik bisa dimulai dengan menghargai diri kita sendiri, beristirahat yang cukup, dan mencari dukungan ketika dibutuhkan. Mencari dukungan itu bisa kita ke teman, ke saudara, ataupun di rumah kita sendiri, yaitu kedua orang tua kita. Ingatlah bahwa meminta bantuan adalah tanda ketakutan, bukan kelemahan bagi setiap orang. Jadi untuk semua orang yang berada dengan kesehatan mental, baiklah kita dengan menyembuhkannya dengan orang sekitar, tidak perlu menggunakan psikiater karena bisa menyembuhkan dengan mudah. Itulah dapat yang saya sampaikan dengan argumen dan persuasif atau ajakan yang saya sampaikan. Terima kasih. Kesehatan mental adalah salah satu hal yang tengah menjadi perbincangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati hidupnya dengan normal dan damai. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologi, dan sosial manusia. Hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa, dan bertindak menghadapi stres berhubungan dengan orang lain dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari anak-anak hingga orang tua sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita, supaya kita terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan dapat berpikir, merasa, dan bertindak dan membuat keputusan dengan cepat. Nah, apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Kesehatan mental seseorang dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tergantung pada banyak faktor dalam kehidupan kita. Misalnya, banyaknya tuntutan dan beban yang dihadapi kepada kita. Pada kondisi ini, mental kita akan memburuk dan mudah stres. Namun, tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental kita terganggu. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Yang kedua, pengalaman hidup, misalkan menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang terakhir adalah gaya hidup yang buruk. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Pertama, curhat kepada orang yang dapat dipercaya dan membuat kita merasa nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. Yang ketiga, terapkan pola hidup yang sehat. Dan keempat, hindari penggunaan alkohol, merokok, dan narkoba. Yang kelima, bersosialisasi kepada teman dan keluarga. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan seseorang.
Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Yang kedelapan, terima dan mensyukuri atas apa yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah melakukan self diri. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Pada dasarnya, gangguan mental merupakan kondisi di mana adanya gangguan pada pola pikir, emosi, dan sikap sehari-hari. Penyebabnya pun bermacam-macam, bisa genetik, trauma, pengaruh lingkungan, dan masih banyak lainnya. Tapi yang pasti bukan karena kerasukan setan ya, lalu berdasarkan jenisnya. Sebenarnya gangguan mental ini juga terbagi atas beberapa jenis. Adapun gangguan yang paling banyak dijumpai adalah kecemasan, depresi, bipolar, PTSD, dan gangguan makan. Yuk, kita bahas satu-satu. Sekitar 301 juta orang hidup dengan gangguan kecemasan. Jadi mereka biasanya akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran berlebih yang menyebabkan mereka akan melakukan perilaku tertentu. Depresi merupakan gangguan mental kedua yang paling banyak dijumpai. Bagaimana tidak, pada tahun 2019 sudah ada 280 juta orang hidup dengan depresi. Pada dasarnya, depresi itu merupakan keadaan di mana suasana hati dapat berubah-ubah saat menjalani hari. Jadi, ketika dalam periode depresi, orang tersebut bisa sangat sedih, mudah marah, ataupun merasa hampa. Tidak jarang, orang yang mengalami depresi tersebut dapat kehilangan minat mereka dalam beraktivitas, mengalami konsentrasi yang buruk, perasaan bersalah berlebihan, dan banyak lainnya. Setidaknya 40 juta orang di dunia mengalami bipolar. Gangguan ini membuat penderitanya dapat mengalami depresi secara bergantian dalam periode tertentu. Jadi kadangkala ia akan merasa bersemangat dan memiliki kepercayaan diri berlebih. Namun di periode lainnya ia akan merasa sedih, marah, serta hampa. Dikutip dari WHO, orang dengan gangguan bipolar memiliki potensi yang berlebih tinggi untuk bunuh diri. Namun tetap saja gangguan ini masih bisa diobati dengan psikoedukasi, penggunaan stres, hingga penguatan fungsi sosial. PTSD atau Post Traumatic Stress adalah gangguan yang berkembang setelah orang tersebut mengalami peristiwa yang mengerikan. Jadi orang tersebut dapat tiba-tiba teringat kembali peristiwa traumatis tersebut. Oleh karena itu, PTSD sering dialami oleh orang-orang yang berada di medan perang ataupun lokasi bencana.